Setelah selesai membuat pil ajaib ini, berapa banyak batu spiritual yang harus kubawa pulang? Jangan foto-foto. Berita utama sudah ada. Berita utama dari Tutiao sudah ada. Ada apa? Ini gimana sih? Tidak mungkin, main drama sampai begitu parahnya, ngaku profesional banget. Ini jelas tipu daya untuk menyakiti diri sendiri. Yang lebih berbahaya, reaksinya. Hari ini bosku datang menjenguk lokasi syuting. Ini mau bersaing dengan aktris Song untuk menarik perhatian. Semua orang santai? Filmnya sudah selesai syuting? Ya, Ling Cici, jangan coba-coba pakai cara seperti ini untuk menarik perhatianku. Kau pakai segala cara untuk menikah denganku. Mengandalkan janji pernikahan yang dibuat saat kita masih kecil. Pertama-tama menipu nenekku, memaksa aku menikah, lalu merancang skenario menjatuhkan Yanyan. Membuka tubuh di depan orang, membuatnya sangat malu dan marah, nyaris bunuh diri. Kali ini bahkan membuat skenario, mengancam akan bunuh diri. Ling Cici, kau sudah melampaui batasku. Hari ini pernikahan ini, aku putus batal. Tempat ini di mana? Aku sang Jenderal Xuandan. Malah meledak karena tungku pembuatan pil. Kalau ini sampai tersebar, 3 dunia dan 6 aliran pasti tertawa terbahak-bahak. Ini adalah uang kompensasi perceraian. Di sini ada 100 juta. Berani mengkhianati tuan muda ini, titik. Lanjutkan. Inilah akhirnya. Milik saya. Kamu sedang mempermainkan aku dengan cara menahan dulu baru memberi. Masih berani datang lagi. Ling Qiqi, kamu sedang bermain api. Berapapun yang kamu mau isi sendiri, perceraian ini sudah pasti aku tarik. Ada juga versi upgrade. Bom bola meledak. Ling Qiqi, selamat ya. Kamu berhasil membuatku marah. Kalimatmu ini, kenapa terdengar begitu akrab? Kamu nama keluarganya Gu atau Fu? Aku mendengar dari peri kecil di langit ini, yang bilang begini. Raja besar dunia ini, Gu dan Fu masing-masing setengahnya. Datang dari King. Jangan pura-pura bodoh padaku. Aku Gu Yanting. Tidak akan lunak hati padamu. Sobat Tawis, menurutku, hari ini kamu akan mengalami kerugian besar. Itu semua karena ulahmu sendiri. Aku sudah selesai bicara. Seminggu kemudian, aku akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pembatalan pertunangan kita. Hati-hati. Tolong, jangan lukai dia. Bahkan aku mati, tak menikah denganmu. Yang ada adalah kebahagiaan, penuh keberuntungan. Masih saja tertawa. Salahmu, karena mulutmu yang sial itu. Ling Qiqi, aku peringatkan kamu, kalau kamu berani membocorkan ini. Aku akan... Kamu benar-benar tidak sopan. Aku hanya ingin memperingatkanmu dengan baik. Kamu sendiri yang tidak percaya. Kamu hanya bisa menjadi milikku, bahkan jika kamu tidak lengkap. Tertipu sampai bangkrut. Akhirnya tuli dan buta. Seluruh anggota tubuh putus. Akhirnya selamanya terkurung di ruang bawah tanah gelap tanpa cahaya. Apa ini makhluk malang yang luar biasa? Ling Qiqi, kau semakin berani saja. Berani mengutukku. Astaga, meskipun takdir tak bisa dihindari. Seharusnya aku tak ikut campur dalam urusan ini. Tapi ya, uang bisa membuatku menggiling, asalkan uangnya cukup. Pangeran ini akan membantumu mengubah takdir. Sobat sejati, coba pikirkan dulu. Ling Qiqi. Kakak kuku, dosa berat jimat. Kau berperan sebagai pendeta, jadi kau anggap dirimu sendiri sebagai guru besar. Jangan pikir dengan membakar dirimu seperti ini. Kau bisa berbuat wajah makhluk gaib. Solusi. Siapa yang bilang kau hantu? Saya sang dewa muda. Namun aku bunga di dunia para dewa. Hantu. Saya sang dewa Xuandan. Dimanapun aku pergi aku tak boleh kehilangan wibawa. Kenapa wanita ini hari ini begitu aneh? Apa yang baru saja dia katakan tadi? Tertipu sampai bangkrut. Akhirnya tuli dan buta. Seluruh anggota tubuh putus. Akhirnya, selamanya dipenjara di ruang bawah tanah yang gelap tanpa cahaya. Tadi kau... Utangmu. Tenaga sihir terlalu kuat, tapi tak apa. 1 jam lagi, langit akan pulih. Kak, kau baik-baik saja. Ayan, bagaimana kau bisa membuatnya begini? Ling Qiqi, tadi aku di luar. Aku mendengar suara berderak dari dalam. Ternyata kau ingin memaksa kakakku. Mendesaknya secara paksa. Aku, jangan berpura-pura ya. Bolehkah kulitmu sedikit lebih tipis? Jangan tebal sekali. Ku beritahu kau, kakakku dan kakak Yanran adalah pasangan emas yang terkenal di masyarakat.
Ini sudah zaman apa? Kau masih mau mencampuri urusan mereka? Tidak malu? Jangan terpancing, King Suo. Tragis. Benar-benar tragis. Pria yang begitu bersih dan jujur. Ternyata dimanipulasi dalam skema penipuan Jin Shen Tiao. Siapa yang bicara? Bukan hanya reputasinya hancur, tapi juga terpaksa menghabiskan hidupnya menjalani pekerjaan menjahit. Dihina berbagai cara oleh orang lain. Berani memfitnah Tuan Muda? Hari ini aku beri kamu pelajaran bagus. Aku akan mengajarimu dengan sungguh-sungguh. Zeyu. Benar-benar saudara kandungnya. Satu lebih menyedihkan dari yang lain. Ada masalah dengan makam leluhurnya. Dengarkan dulu. Apa yang dia katakan? Apa yang kamu lakukan? Aku bilang apa Zeyu? Aku tahu, punya prasangka pada adik Cici. Tapi dia memang tidak bicara sama sekali. Aku bahkan mendengar suara hati Ling Cici. Adik Cici, aku dengar. Tadi kamu syuting dan terkena ledakan. Aku bantu kamu rias wajah lagi ya. Segera mulai adegan berikutnya. Lawan aku. Menggunakan barang yang sudah dimanipulasi. Untuk digunakan padaku. Mau membuatku alergi dan malu. Di depan tuan muda ini. Berani pula mencoba-coba? Ayo. Lebih baik kamu. Rias sendiri saja. Menurutku blush onmu agak pudar. Kalau begitu, tambahkan 2 sapuan lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kak Yanyan. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin? Apakah semua yang dia katakan sebelumnya juga benar? Tidak mungkin. Adik Cici, aku cuma mau merapikan riasanmu. Kenapa malah bikin kamu kesal? Jangan terus-terusan panggil aku adik. Kamu sopan dong. Kalau dihitung-hitung, sang tuan muda ini lebih tua dari nenek moyangmu. Nenek moyangmu bahkan lebih tua beberapa ratus tahun lagi. Ling Cici, Kak Yanyan itu kan aktris papan atas. Suruh dia merapikan riasanmu. Itu keberuntunganmu. Keberuntungan ini mau kamu terima atau tidak? Bahkan aktris papan atas, menurutku jelas-jelas ratu laut, memelihara begitu banyak ikan. Yanyan memang dikenal sebagai Dewi Polos. Sudah berkarier bertahun-tahun, tidak pernah tersandung skandal. Apakah dia punya sisi lain yang belum aku tahu? Aku tahu, kamu masih marah sama aku ya. Di internet bilang, aku dan Ayan adalah pasangan ideal. Itu semua tulisan media promosi sembarangan. Jangan ambil hati ya. Pasangan ideal, menurutku. Mungkin si Fufu Fengwaya, yang dipasang di pintu saat Imlek itu. Maaf ya kak, biasanya aku tidak mudah tertawa, kecuali kalau aku tak bisa menahan diri. Menurutku, mari kita carikan dokter untuknya. Periksa otaknya baik-baik. Menurutku lebih baik carikan seseorang yang ahli untuk mengusir roh jahat. Semua sudah berkumpul ya. Sekarang beralih adegan. Apa yang dialihkan? Ayo jalan. Aktris Song, tadi lupa nanya kamu. Ada apa dengan wajahmu? Agak alergi debu. Cukup tutupi saja. Kamu sungguh sangat profesional. Itu, petugas acara. Pergi. Habiskan debunya untukku. Drama kita ini, dengan dukungan Anda, benar-benar seperti menambah sayap pada harimau. Ular berbintang dan naga melingkar. Tahun ular membawa keberuntungan besar. Box office di musim perayaan Tahun Baru Imlek pasti laris manis. Lalu saya, Kamu. Semoga sukses. semangat. Itu. Semua departemen sudah siap ya. Saat kamera tiba, kita mulai syuting. Aktris Song itu. Anda itu. Masuk mobil istirahat dulu. Benteng sihir yang kuat sekali. Siapa yang meledakkan monitor saya? Ini tim ledakan sungguhan. Pertama main api, lalu ramalan, sekarang malah bikin bola ledakan. Kapan dia belajar hal jahat ini? Ling Cici, bagaimana kamu bisa masuk ke tim produksi? Kamu tidak tahu, berani-beraninya mengacau di lokasi syuting. Tahu harga alat saya? Mengira ini benteng ajaib. Paling banter, cukup ganti rugi. Obat pil ini sangat mahal. Efeknya sangat dahsyat. Berapa banyak dewa yang minta saya masih enggan memberikannya. Ling Cici, kamu pakai akting buruk. Menghina saya juga tak apa-apa. Sekarang kamu malah bawa pil rusak begini. Untuk menipu kecerdasan saya. Jangan. Tenang. Kamu, jangan asyik meledakan dirimu sendiri begitu saja. Kau tidak rugi. Kau malah pakai barang ini untuk menyakitiku. Pil, kau sendiri yang meledakkan pil itu. Bagaimana bisa kau salahkan aku? Sudahlah. Aku. Alat sihir ini kuberikan padamu sekali saja. Aku baru saja menggunakannya. Efeknya sangat bagus. Kau sampai kapan lagi begini? Penutupan. Aku akan menutup seluruh industri untukmu. Apa yang salah denganmu? Alat sihirku ini. Di luar sana orang lain bahkan tak bisa menyentuhnya. Aku baik hati. Memberimu pinjam sekali saja.
kau malah mau membunuhku. Kau ini manusia berhati busuk. Kak, apakah dia? Mungkin saat itu, kita belum begitu mengenalnya. Aku akan melaporkan ke polisi. Sebelum pengacaraku datang, aku tidak akan bicara sepatah kata pun lagi padamu. Aku berkata jujur. Aku ganti rugi untuknya. 10 juta. Cukup? Sangat cukup. Terima kasih Pak Gu. Pak Gu murah hati. Alat rahasia jelek ini, ternyata, lebih bernilai daripada obatku. Kau berpura-pura apa? Serigala berbulu panjang. Sebelumnya kakakku memberimu. 100 juta sebagai biaya pembatalan pernikahan. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Wanita, Bukan cuma 100 juta loh. 100 juta itu berapa emas sih? Emas. 100 juta. Bisa memenuhi seluruh ruangan ini. Kalau begitu 100 juta kan? Dibakar olehmu. Kenapa aku tidak membuat pil penyesalan? Rumah emasku yang paling berharga. Alur cerita fiktif. Jangan disalahartikan sebagai aktor. Lepaskan. Sekarang baru menyesal. Terlambat. Aku beritahu kamu. Belum ada wanita manapun yang berani melawan kakakku secara langsung. Pernikahan ini pasti diputuskan. Ributlah, kalau kamu begini. Ayan pasti akan semakin membencimu. Posisi Nyonya Gu hanya bisa menjadi milikku. Aku setuju untuk memutuskan pertunangan. Bisakah kamu berikan aku lagi kartu kecil itu? Boleh berulang kali memutuskan pertunangan. Tolong. Sekarang bukan waktunya memutuskan pertunangan. Aku harus memastikan apa yang dikatakan dia benar-benar nyata atau tidak. Pernikahan tidak akan diputuskan. Sekarang pergilah ganti baju, kembali bersamaku. Kakak. Kenapa kamu sangat pelit sih? Berani merebut ikan tergemukku. Tunggu saja nanti. Aku tak peduli dengan semua itu. Dari mana kau dapat pil-pil rusak itu? Jangan sembarangan mengeluarkannya lagi di masa depan. Gadis cantik, cobalah berenang dan fitness. 100 juta? Berikan padaku. Semuanya berikan padaku. Sehari belum keluarkan satu kartu pun. Sekarang sudah baik-baik saja. Langsung selesai. Meskipun tidak tahu bagaimana bisa sampai ke tempat aneh ini. Tapi ini jauh lebih menyenangkan daripada dunia para dewa. Di jalan ternyata masih ada orang yang memberi uang. 1 rumah emas. 2 rumah emas. Wanita ini hari ini membuat keributan besar di lokasi syuting. Apakah dia berniat berhenti berakting? Pindah profesi ke kebugaran? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Bukankah katamu mau kembali? Mobil terjebak macet. Tidak bisa keluar. Apakah ini mobilnya? Ya. Mobilku terjebak macet. Cepat cari seseorang untuk memindahkannya. Baiklah. Ayo pergi. Tapi, mobilmu ini, Tidak ada sapi maupun kuda. Dengan apa yang ditarik? Manajer Gu, ada apa dengan mobilnya? Tidak apa-apa. Silakan naik mobil. Pakaian sudah kusimpan di dalam. Jadi milikku. Bagaimana? Aku ganti baju juga harus melihat. Tuan Dewa, Coba lihat apa yang terjadi. Ikuti petunjuk di layar. Cermin halaman dasar, adegan tombol. ternyata kau memang sapi dan kuda. Manajer Gu, mobilnya kehabisan bensin. Harus pergi mengisi bensin. Isi bensin. Turunlah. Siapa? Cici ya, nenek rindu padamu. Malam nanti pulang bersama Yanting. Temanin aku makan ya. Apa nenek? Berani memanggil aku ini. Nenek, sudah tahu. Aku akan membawanya pulang. Manajer Gu, ini jauh.
Mobilnya butuh 6 jam untuk datang. Baru sampai tengah malam. Mau naik mobilku nggak? Mobilmu. Aku tetap di sini. Menunggu 7 atau 8 jam. Tidak naik mobil rusak ini. Naik mobil. Pria-pria yang cengeng. Peluk erat-erat. Salah arah. Pedang bawah. Kenapa kamu memarahiku? Lucu sekali ya. Keterampilanmu bagus juga ya. Apa susahnya sih ini? Cepat kembalikan capybara milik pangeranku. Kalau tidak, kalian semua mati bersamaku. Kenapa kamu lagi-lagi melakukan hal aneh? Tidakkah kamu dengar apa yang dia katakan? Dia bilang, kita semua harus mati bersamanya. Cepat pergi. Masuklah. Bukan, ini semua bukan yang aku mau. Capybara. Yang aku mau adalah yang diberikan nenekku. Capybara hidup. Lagi-lagi mengada-ada. Paman. Ya. Berani menatap langsung ke pangeranku. Wanita menyebalkan. Pangeran. Keluargamu punya tahta untuk diwariskan. Namanya Wangzi. Paman keluarkan mereka semua. Mereka tidak menjaga dengan baik. Capybaraku. Kalau kamu masih mengganggu, aku akan potong uang saku kamu. Paman kamu memanggilku. Siapa yang memohon padamu atau Pak Sin? Aku tak peduli. Cepat cari. Kalau tidak bisa ditemukan aku akan mati kelaparan sendiri. Sangat mengganggu. Diamlah. Tahu kan itu fiktif, jangan tiru dia. Kapibara, kamu sudah tidak mau sama kamu lagi. Pulang cari ibumu saja. Kamu wanita jahat. Aku suruh nenekmu usir kamu keluar. Dia hanya anak kecil. Anak kecil, aku masih belum bisa mengatasmu. Saya sang Raja Dewa berikan. Kamu satu pil larangan bicara. Ini tidak punya efek samping kan? Ada. Tentu saja ada. Kalau makan ini kamu akan 5 organ dalam hancur berantakan. 7 lubang tubuh berdarah. Anakku, anakku kenapa kamu begitu? Sayangku, kenapa kamu jadi bisu begini? Jangan menakut-nakuti ibumu ya. Kalau kamu sampai apa-apa, ibu juga tidak akan hidup lagi. Mulai dari nol frame ya. Memang benar kalau ada ibunya, pasti ada anaknya. Sama-sama ribut. Kiki, Sudah cukup berisiknya ya. Menangislah, menangislah. Pokoknya tidak akan bisa menangis lama-lama lagi. Mungkinkah kakak perempuan dan pangeran baru-baru ini dalam bahaya? Apa tadi aku mendengar halusinasi? Ling Kici, siapa yang menyuruhmu datang? Apakah kamu tahu, kamu orang tidak disukai di keluargaku? Aku tidak tahu. Dia bersikeras membawaku kemari. Aku sudah bilang begitu kan, tadi di pintu. Aku tidak ingin masuk. Nenek rindu padanya. Nenek memang tahu. Siku menunjuk keluar. Ling Cici, kamu bahkan mengejarnya sampai ke rumah. Benar-benar tak tahu malu. Bibi Yanran, aku sangat merindukanmu. Pangeran, jangan bicara sembarangan. Yanran, Akhirnya kamu datang juga. kalau tidak, Ada beberapa orang. benar-benar menganggap dirinya sebagai nyonya muda keluargaku. Kak Jinyu, jangan berkata begitu. Cici adalah tunangan Ayan. Datang menghadiri jamuan keluarga itu wajar. Aku dan Ayan punya nasib yang berbeda. Kamu sekarang, kamu bawa dia pergi? Aku tidak butuh nasib seperti ini. Kamu benar-benar tidak mau menikah denganku. Minta kamu kembalikan kehormatan beriku. Nanti, tidak ada yang bisa merebut barang milikmu. Jangan salah paham. Aku dan dia adalah teman. Tidak sesederhana sekadar teman. Kamu adalah ikan miliknya. Apa yang terjadi? Aku bisa mendengar suara hatinya. Ikan apa? Aku adalah seekor ikan. Mulai gila lagi. Diamlah. Di sini juga diamlah. Apakah seharusnya aku tidak datang? Membuat semua orang tidak senang. Aku yang berlebihan. Aku segera pergi. Yanran sudah datang. Kenapa belum masuk juga? Yang seharusnya tidak datang pun datang. Kamu sedang makan kotoran ya? Makan kotoran? Jangan bicara sembarangan. Dia ibuku. Ibumu. Kamu. Ibu dari Guyanting. Benar-benar muda sekali. Kalau tidak bilang aku, kira dia adiknya. Jangan pikir karena memujiku 2 kata, aku akan memaafkanmu. Siapa yang memujimu? Aku beritahu kamu. Nyonya muda keluarga Gu kami. Pasti seperti aku. Lembut dan anggun. Sopan dan anggun.
Aku sudah bilang berkali-kali, kalau kasih uang kembalikan saja. Dia tak mau kasih uang padaku. Ibu, aku bisa bersaksi loh. Memang tidak dikembalikan uangnya. Kamu urus anak laki-lakimu saja. Zeyu, sayapnya sudah keras. Gu Yenting. Dasar anak nakal. Apakah otakmu kebanjiran air? Wah, sangat anggun. Pokoknya, seluruh keluarga kami menganggap Yanran, barulah nyonya muda keluarga Gu kami. Calon nyonya muda masa depan. Ah, lubang api keluargamu ini. Anjing pun tak mau melompat. Anak perempuan sulung bunuh diri. Anak laki-laki sulung mati tragis. Anak laki-laki bungsu tertabrak mesin jahit. Cucu laki-laki diculik. Dirinya sendiri juga dimasukkan ke krematorium. Dibakar hidup-hidup. Sungguh keluarga yang malang sekali. Kamu? Aku apa aku? Entah benar atau salah, aku tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Memecahkan tiket. Bagaimana mungkin sang pangeran bisa Anak kecil, jangan bikin ribut lagi. percaya atau tidak aku akan sobek mulutmu. Seluruh kota Jiang, siapa yang berani mengganggu keluarga Gu kami? Bagaimana mungkin sampai seperti itu? Dia bilang akan mengalami nasib seperti itu. Kak, jangan marah, bisa terluka nanti. Dia sudah begitu mengutuk keluarga kami. Kau masih membela dia, takut dia terluka. Yang ku bilang adalah kau yang terluka. Boleh minta tolong? Ada beberapa hal, aku bingung. Cerita sama kamu atau tidak? Kalau tidak tahu apakah harus cerita, jangan cerita saja. Jaga pisau lipatmu baik-baik. Biarkan dia bicara, aku ingin lihat saja. Hari ini, dari mulut anjingnya, bisa mengeluarkan gading apa. Topi yang dipakai hari ini sangat cantik. Tidak sadar kalau sudah dikenakan topi hijau oleh orang lain. Penampilan ini pasti hasil pertukaran IQ ya. Wang Ming selingkuh. Kamu, bukankah kalian menganut sistem monogami? Kenapa bisa punya selingkuhan lagi di luar sana? Jangan suka mengadu domba lagi. Suamiku loh, baik sekali padaku. Cici, kata-katamu sungguh berlebihan. Siapa yang tidak tahu di seluruh kota Jiang? Suami kakak Jin Yu adalah pria yang sangat memanjakan istrinya. Orang tua saya adalah pasangan teladan. Kamu yang lanjut? Tentu saja aku harus berpura-pura baik padamu. Kalau tidak bagaimana bisa menipu uang kalian semua. Di luar sana, dia mengasuh orang lainnya. Kamu omong kosong. Suamiku sangat mencintaiku. Dia seumur hidupnya tidak akan pernah ada wanita lain. Kalimat terakhir itu benar kan? Aku tidak bilang itu wanita. Tanggung jawab ganti rugi. Ini tidak cocok untuk anak-anak, penyesalan ada. Bisa mengerti, hanya mohon padamu. Lin Cikiaku bertarung denganmu. Kakak tenanglah, tenanglah. Lihat dirimu. Kata-katamu membuatmu marah lagi. Kamu ini, suamimu, di luar sana punya suami lainnya. Dan dia bahkan, Ini mungkin adat kita beda. tapi di tempat kami, satu suami satu istri bukan artinya seperti itu. Namun, dia menikahi kamu karena maksudnya bukan pada kamu, melainkan pada... Mau cari masalah, kalimat yang disederhanakan. Tolong kamu, Ada apa dengan kalian berdua? tolong kamu. Kakak, Pil penyelamat jantung khusus Cici bisa menyelamatkan orang mati. kakak. Tidak mungkin. Pangeran Ibu akan melindungi Anda. Apa yang terjadi, Anda juga bisa mendengar suara hatinya. Apakah semua yang dia katakan benar? Ibu tenang saja. Serahkan urusan ini padaku. Siapapun yang berani menyakiti keluargaku, aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Kak Jin Yu, Cici masih muda. Mulutnya tidak bisa dijaga. Dia tidak sengaja membuatmu marah. Jangan ambil hati dengan dia. Aku sengaja membawakan sarang burung walet langka untukmu. Baik untuk kesehatan. Cobalah dulu. Rasa teh hijau ini, Bisa tercium dari 800 jalan. Kenapa masih berpura-pura? Seharusnya kamu buka kedai teh. Yanran memang paling perhatian padamu. Zeyu, ini sepatu bola model terbaru yang aku belikan untukmu. Terima kasih ya, Kak Yanran. Kamu baik sekali. Ayan, ini aku sengaja pesan kepada Master Alun. Kacamata hitam yang dibuat khusus. Ditipu sampai bangkrut. Akhirnya tuli dan buta. Hadiah ini sungguh luar biasa. Pangeran kecil, lihat apa yang sudah aku siapkan untukmu, kapibara kesayanganmu. Ada apa? benar-benar pandai memberi hadiah ya, langsung menusuk hati orangnya. Menangis, menangis, menangis. Semua keberuntungan sudah menangis habis. Aku sungguh ingin memberimu pil larangan bicara lagi. Kiki, maaf sekali ya, aku tidak tahu kamu datang. Jadi tidak menyiapkan sesuatu untukmu. Jangan, aku tidak butuh ini. Benda-benda ini, bukan barang kadaluarsa. Barang palsu, tidak ada label, kualitas rendah, sepatu itu. Entah berapa banyak orang sudah memakainya. Semua sudah terkena kurap kaki. Dengan memberikan ini, sampah di rumah, pasti harus dibersihkan sampai bersihkan. Bibi, hadiah terakhir adalah untuk Anda. Ini.
Gelang hijau, kaisar yang langka dari lelang. Gelang ini tampaknya tidak palsu. Ku dengar Bibi suka, jadi aku suruh seseorang membelinya. Gelang ini ada masalah. Cici, aku tahu kau tidak suka aku. Kau boleh hancurkan gelangku, tapi kau tak bisa memengaruhi perasaan Bibilho. Yanranaku, aku juga tidak bilang apa-apa kok. Aku benar-benar seperti pisau kecil yang menggores pantat. Baru sadar, kau memberi salam tahun baru pada musang. Hari ini, ketemu. Kayaknya sudah menginjak baja. Membawa gelang beracun untuk menipu orang. Kau kan termasuk jenis mentimun? Kurang aja ya, kau. Ling Kiki mulutnya memang jago. Bicara saja bisa bikin dirimu mati keracunan. Gelang beracun. Sebenarnya ini gimana sih? Dia menuduhku sembarangan. Bibi, pada lelang kemarin Anda juga ada di sana. Anda harus membela aku ya. Memang benar. Sama dengan yang pernah kulihat sebelumnya. Ling, Kiki ya, kau bilang ada masalah dengan itu. Ada buktinya? Bukti? Tidak ada. Sayang sekali. Aku masih bisa mencegahnya. Orang yang ingin bunuh diri, Pas banget sudah hancur berantakan. di rumah masing-masing satu buah. Berpegangan tangan turun ke neraka bersama-sama ya. Paman, kau usir saja wanita jahat itu keluar. Dengar Ling Kiki, lebih baik kau pergi dengan sukarela. Yang dikatakan pangeran adalah kau. Itu kau sambung, kau. Gelang yang kau berikan mengandung hati yang terisi. Semuanya mengandung zat beracun. Kau berikan benda seperti ini pada ibuku. Apa maksudmu sebenarnya? Ayan, Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi ini. Aku juga tertipu. Bibi, berikan aku sedikit waktu. Aku pasti akan mencari gelang asli untukmu. Aktris papan atas ini ada yang aneh ya. Teriak-teriak begitu lama. Tidak meneteskan setitik air mata pun. tidak usah repot-repot. Hari ini adalah jamuan keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal. Bibi, kalau begitu, hari ini, aku yang mengganggu. Aku akan langsung bertanya. Pasti akan memberi penjelasan kepada Bibi. Jalan pelan-pelan, tidak usah antar. Kici, benar-benar menantu perempuan yang baik. Cepatlah duduk di sini. Mundur. Kici, Cepat duduk di sini. Cepat duduk, Ciki. Duduk di sini. Cepat duduk. Kiki hati-hati dengan kakinya. Bibi semoga beruntung. Apakah kalian sudah memikirkan perasaanku? Aku tidak bilang mau menikah dengannya loh. Keluargaku punya wajah yang bisa berubah turun-temurun. Aku ini jadi kesayangan kelompok. Cici, nenek sangat rindu padamu. Nenek, aku sudah bawa orangnya. Itu, Benar-benar orang yang beruntung. Lahir sudah kaya raya, keturunan penuh anak cucu. sayang sekali. Tertarik oleh keluarga sialan ini, Hormati dirimu. namun, mendapat sedikit keberuntungan juga bagus kok. Kiki, maju kemari. biarkan nenek lihat. Ada apa ini? Bukankah kita sudah sepakat? Jangan bawa dia menemui nenek lagi. Kenapa kalian masih membawanya kemari? Jangan bicara seenaknya begitu. Kamu sama sekali tidak melakukan itu kok. Sudahlah. Tampaknya keluarga ini memang harus berpisah tanpa aku. Benar-benar harus berantakan. Ayo, ambil uang ini. Pergi dari sini anakku. Selamat tinggal. Tidak bisa. Mundur, mundur, mundur. Kau pergi saja dasar bodoh. Uang itu. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan untuk menantu perempuanmu. Kenapa begitu? Istriku, apakah engkau punya cara baru lagi? Jangan biarkan Cici masuk. Kalau begitu kau pergi saja dari rumah ini. Ibu, bukankah Ling Cici pernah menyelamatkan nyawamu? Jangan keras kepala begitu ya. Kau harus dengarkan pendapat orang lain juga. Benar kan? Akhirnya, penyesalan adalah pelajaran seumur hidup. Dia tidak hanya bisa menyelamatkan nyawaku. Dia juga bisa menyelamatkan seluruh keluargaku. Si tua mati. Ingat baik-baik. Di belakangmu. Tidak ada seorang pun. Barang sudah berada di tempatku beberapa hari. Ayo bertemu. Kamu lihat apa sih? Tidak terlihat ya. Kamu ini orang tua kecil. Aku akan mengajukan permohonan. Aku beri ayahku kesempatan untuk membela diri. Bela diri apa? Naik ke pengadilan. Mulai. Ceritakanlah apa saja yang kamu lakukan. Kakek jangan khawatir. Cukup berkata jujur saja. Kalau langit runtuh hadap paman pertama dan kedua yang menopangnya. Istriku, aku tidak melakukan apa-apa. Hanya menyimpan sedikit uang pribadi. Di rumah tidak kekurangan makanan untukmu. Juga tidak kekurangan pakaian untukmu. Menyimpan uang untuk apa? Ibu, apa salahnya seorang pria menyimpan uang pribadi? Di luar kan harus punya gengsi juga. Benar, aku menyimpan sedikit uang. Melakukan sedikit perjudian kecil. Meskipun uangnya habis semua. Kamu masih berani berjudi? Aku tahu aku salah berjudi. Zhang Yanyan sudah bilang padaku. Sekarang aku sudah tidak berjudi lagi. Bagus sekali kamu. Siapa Zhang Yanyan? Apakah dia selingkuhanmu di luar sana? Pihak lawan tenang dulu. Istriku,
Aku adalah kakak laki-lakinya. Kami kenal melalui internet. Hanya ngobrol santai di internet saja. Kamu masih berani pacaran online? Tidak pacaran online. Setiap kali dia live streaming, aku hanya memberi sedikit uang. Pembeli besar biar ku coba lihat. Sangat bagus. Bahkan menari untuk menghiburnya. Bahkan menggoda dengan mengungkapkan paha. Lihatannya begitu berani. Aduh, tidak bisa melihat lebih jauh lagi. Ayah, Anda terlalu berlebihan. Ayah langit akan runtuh nanti. Anda sendiri yang tanggung saja. Ceritakanlah, berapa banyak yang Anda belanjakan? Tidak banyak. Hanya 1 miliar. Kak, beri saya sedikit uang ya. Mulai sekarang, kamu adalah kakakku. Lanjutkan ceritanya. Bukan. Masih ada lagi? Masih berani menyembunyikan? Tidak ada lagi. Saya sudah mengaku semuanya. Langit pasti membedakan antara benar dan salah. Hei, kalau kamu tidak bilang saya yang bilang. Itu tadi. Dia baru berusia 18 tahun ini. Istriku, Zhang Yanyan sudah menjelaskan semuanya kepada saya. Usia sebenarnya dia, bukan 18, tapi 28 tahun. Bukan 28. Tapi 58. Dan Zhang Yanyan ini, sama sekali, bukan wanita cantik. Dia seorang pria bertangan kotor. Semua itu hanya untuk menipu kamu. Membawa kamu ke utara Myanmar untuk menggali ginjal. Apa? Kamu Gumingwei. Lihat bagaimana aku akan menghukummu. Keluarlah. Salah. Hei pelan-pelan. Nenek, Anda lucu sekali. Lelucon yang membuat ayahmu terlahir. Itu ayahmu. Apa urusannya dengan nenekku? Ibu, pakai ini untuk memukul. Jangan sampai tangannya sakit. Anggun. Tidak pernah ketinggalan zaman. Cucu perempuanku yang cantik. Nenek benar-benar sudah menunggumu. Cici, kapan kamu menikah dengan cucu laki-lakiku ini? Nenek tahu, dia tidak pantas untukmu. Orangnya bodoh, bahkan tak bisa berbicara. Namun, tenang saja. Asalkan kamu mau menikah dengan kami, keluargaku, pasti akan memberimu kompensasi. Saya, bukan nenek. Saya yang sebenarnya. Cucu lelakimu sendiri. Wanita tua ini sungguh baik hati. Saya sangat menyukainya. Menyesuaikan diri dengan adat setempat. Mulai sekarang panggil saja dia nenek. Nenek, Aku juga punya sesuatu untukmu. lanjutkan pengisian pulsa, jangan hentikan transaksi. Nenek, ku beri kamu 2 rumah emas. Ling Cici, nenekku sudah berusia 70 tahun. Kamu berikan dia kartu kebugaran. Kartu kebugaran apa? Inilah saatnya berjuang. Cici ya, hadiah yang kamu berikan padaku, aku sangat menyukainya. Nenek juga punya hadiah untukmu. Benarkah? Ya, Gujia punya sebuah brankas. Di dalamnya itu, berisi barang-barang berharga keluargaku. Barang pusaka keluarga. Bagaimana kalau nenek berikan padamu? Terima kasih nenek. Tunjukkan performa yang baik. Aku harus segera pergi melihatnya. Putraku hanya satu. Jangan sampai aku mati karena kamu. Semangat. Ini hadiah dari nenek untukku. Jangan coba-coba mengambilnya sendiri. Terima barang pusaka ini. Berarti kamu sudah resmi menjadi menantu keluargaku. Meskipun Guyanting ini seorang yang sok angkuh dan sombong. Sikapnya buruk dan pelit. Tapi nenek sangat baik padaku loh. Bukankah aku istri keluargaku? Jadi jadilah begitu saja. Mau, minta aku. Jangan paksa aku bertindak kasar ya. Aku akan membawamu pergi. Kamu yakin semua barang berharga ada di sini? Ini jelas-jelas tidak ada apa-apa. Jangan bercanda ya. Semua barang berharga keluargaku ada di sini. Di mana barang-barangnya? Lagi-lagi Song Yanran ini. Sungguh berani. Berani mencuri barang milik tuan muda saya. Song Yanran. Apa yang ingin dia lakukan? Tidak baik. Aku suruh kamu Yan. Aku suruh kamu jadi penggemar berat. Adakah yang bisa menggantikan peranku 2 episode? Stempel resmi telah dicuri. Stempel resmi ini selalu terkunci di rumah. Kenapa bisa hilang begitu saja? Stempel resmi keluargaku hilang. Dia tampak lebih marah daripada kita. Harta pusaka yang diberikan nenek kepadanya
juga dicuri. Tidak heran, Kau Song Yanran, mencuri barangku. Ikan yang kau pelihara, ikan jelek ini, masih milik keluarga Gu Yanting. Tidak boleh. Aku pasti akan merebut kembali segalanya. Tolong jangan. Hei kakak, di mana Song Yanran? Dia adalah teman masa kecilmu kan? Meskipun sebelumnya kita telah salah percaya padanya. Tapi menurutku, dia tidak mungkin melakukan hal yang menyakiti keluarga Gu. itu saja. Jangan gunakan kata-kata sembarangan. Kita hanya pernah bertemu beberapa kali saat kecil. Stempel resmi berkaitan dengan Nyawa ekonomi keluarga Gu jika diambil oleh orang yang berniat jahat. Entah berapa besar kerugian ekonomi yang akan ditimbulkan. Apa maksudnya dia sebenarnya? Dikelabui sampai bangkrut, benar-benar. Apakah akan seperti yang dia bilang? tidak boleh. Harus merebut kembali stempel resmi itu. Ada masalah besar begini. Masih sempat mengadakan rapat dengan orang lain. Cepat, bantu aku cari barang itu. Kita pergi. Ibu kalian jangan pergi. Yang tua ini dan yang muda ini serahkan pada Anda saja. Kita pergi. Tuan Tahun, barang yang kau minta, aku sudah mencurinya untukmu. Hari ini kau harus bersikap lembut. Tenang saja sayang. Lihat putih. Cinta berarti aku suka kamu. Cici berani terbang. Kalau ada masalah terbang sendiri. Ciki, siapa orang-orang ini? Mereka adalah penggemarmu. Mereka adalah orang-orang yang menyukaimu. Bisa memberimu rumah emas. Simpan saja. Saudara-saudara kita tadi. Hari ini ada hal yang sangat penting. Cici, Cici. Kita sangat menyukaimu, Cici. Sudahlah. Ayo pergi bersama. Hari ini, aku ajak kalian makan. Buah besar dari barisan pertama. Ayo pergi. Tunggu dulu siapa kalian. Ini bukan tempat sembarangan yang bisa dimasuki. Kamu ikut juga. Menopang. Baru saja, mengepel lantai. Baik. Ayo pergi. Yang suka bisa kasih saya jempol merah kecil. Kamu juga ikut. Ayo pergi. Memberimu kesempatan untuk menjadi seorang influencer jutaan pengikut. Ayo pergi. Ayan, kenapa kamu datang? Direktur Gu, Pasti akan timbul mata merah nih. main-main begini ya? Di siang bolong. Menghina martabat. Ternyata keluarga Gu bangkrut total mulai dari sini. Jangan sampai hal ini terjadi. Ayan, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kau lihat. Aku tidak tertarik dengan urusanmu. Kembalikan barangku. Ayan, apa sih yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Benar-benar perut ratu laut bisa menampung kapal. Ikan lele sebesar ini. Masih bisa muat. Sobat-sobat selamat datang di ruang obrolan saya. Hari ini, tokoh utama kita, aktris Song. Dipecat jangan syuting. Keluarga ada berita besar nih. Pasti akan trending. Buruan masuk grup untuk ngobrol seru. Mau tidak mau dipecat. Sudah trending nomor 1. Ya ampun. Keberuntungan yang begitu besar. Harus benar-benar ditangkap ya. Ayan, Bibi. Dia menggunakan masa depan keluarga Gu untuk memerasku. Aku baru saja datang. Percayalah padaku ya. Kau berbohong, kau yang merayuku. Berani lagi di depan Pak Gu, menjelek-jelekanku. Nama keluargamu Tahun. Kau memukulku. Apa salahnya kalau kau dipukul? Sudahlah. Jangan saling menggigit sesama anjing. Segera serahkan barangnya. Ibu mertua biar aku yang urus. Hentikan. Wah, ibu mertua.
Kenapa tidak berteriak lebih awal? Aku juga tidak menyangka kau begitu payah. Ibu jangan pernah ganggu adik iparku lagi. Apa yang kau bicarakan? Dia adalah hatiku jantungku, sayangku manisan kecilku. Apa yang kalian lakukan di jam kerja? Segera bubar. Bubar. Dan kalian juga. Tunggu saja surat somasi dariku. Bos ini juga demi kinerja perusahaan kok. Pergi. Cepat pergi. Pergi. Pak Gu, saya salah. Manager Gu, maafkan aku ya. Aku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan setiap pria. Kau, Pergi dari sini, ada daun bawang di kepalamu. Kenapa sok jadi serigala besar? Tidak mau memberikannya padaku ya? Aku sendiri yang akan mencarinya. Kau mau apa? Apakah ada harta pusaka keluargaku di sini? Ayan, Aku sama sekali tidak tahu. Dia bilang apa? Harta pusaka dan stempel resmi. kapan aku pernah bilang begitu? Keluarga Gu, stempel resmi hilang. kalian cepatlah cari bersamaku. Cari terus. Adik ipar sebenarnya masih ada berapa banyak kejutan lagi? Memang pantas disebut harta pusaka. Untungnya tidak menimbulkan malapetaka besar. Mungkinkah benar seperti yang dikatakan nenek? Kunci mengubah nasib adalah Ling Cici. Akhirnya aku menunggunya sampai akhir. Keluarga Gu kita diprediksi oleh sang ahli. Bencana bisa diselamatkan. Periksa pengaturan jaringan. Nenek, apakah kau maksud Ling Cici? Dia bisa mengubah nasib keluarga Gu. Cici, dia adalah bintang keberuntungan yang turun dari langit. Selama dia ada. Keluarga Gu kita pasti akan menjadi mampu mengubah nasib buruk menjadi baik. Inilah alasan mengapa kau menyuruhku menikah. Ya, akhir cerita berakhir dengan penyesalan. Penyesalan itu akan bertahan seumur hidup. Tidak hanya itu, bisa menikahi Kiki. Itu adalah keberuntunganmu. Mulai sekarang, kau harus sepenuh hati mencintainya. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Stempel resmi keluarga Gu. Mengapa bisa ada di sini? Tidak mau jelaskan sedikit? Nama keluarga Nian. Nama keluarga Nian. Selama ini, keluarga Gu bersikap lunak terhadapmu. Membiarkanmu hidup segan mati tak mau dalam lingkaran ini. Sekarang sayapmu sudah kuat. Bahkan tidak bisa membedakan antara raja besar dan kecil ya? Tidak, tidak. Manajer Gu. Aku sempat tergoda oleh pikiran jahat sejenak. Anda yang besar tidak mengingat kesalahan kecil orang lain. Tolong maafkan aku. Ayan, semua ini karena dia yang memaksaku melakukannya. Ibu mertua, tolong bantu aku bicara sedikit, Bu. Loyalitasku pada keluargaku. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Sudah bersumpah seperti ini. Cepatlah turunkan petir. Benar. Semua ini aku yang menyuruhnya. Kenapa keluarga Gu bisa mendominasi sendirian? Aku tidak terima. Agency Catfish, barulah pemimpin industri. Yo, sungguh langkah cerdik mengorbankan bidak untuk melindungi raja. Benar-benar ikan yang bagus. Namun lele ini hanyalah tipuan belaka. Di baliknya masih ada dalang lain. Jangan coba-coba mempermainkanku. Katakanlah, siapa orang di baliknya? Siapa dia? Aku sendiri. Mulutmu memang keras sekali. Aku akan lihat nanti. Oh, siapa ini? Siapa itu? Lanjutkan saja. Kenapa berhenti tepat pada saat kritis? Apa yang sedang kalian lakukan? Tidak boleh. Sebelum kita mengungkap dalang di baliknya, kita tidak boleh membuat kehebohan terlebih dahulu. Mengingat sudah bertahun-tahun kita saling kenal, biarkan saja masalah ini berlalu begitu saja. Namun, mulai sekarang, kau dan keluarga Gu tidak punya hubungan apapun lagi. Dia sangat menyukainya. Adapun dirimu, masuklah dan renungkanlah dirimu baik-baik. Naiklah kau naik saja. Hei, Dewi Polos ini ternyata melakukan hal tidak senonoh. Ternyata kehidupan pribadinya berantakan. Dalam semalam pengikutnya turun jutaan. Yuayo, bantu aku pergi ke dokter mata. Beberapa tahun terakhir ini, benar-benar membuatku buta, kazilan dengan mata besar. Menurutku, harus pergi ke dokter mata semua anggota keluarga. Kalian bilang, di balik Song Yanran ini, masih ada orang lain? Ada kok. Barusan sudah ditayangkan di televisi. Seluruh proses direkam oleh wartawan. Diamlah. Makan biji wijenmu. Pasti ada kok. Hanya saja tak tahu orang itu. Laki-laki atau perempuan. Tua atau muda. Namun, mereka sama sekali tak mau mengungkapkan. Apakah ada orang baik hati? Sang Dewi bisa tahu kan? Kalau begitu aku berikan hadiah besar. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang orang di balik layar ini
Aku akan beri hadiah 10 juta. Kalau begitu, 20 juta. Paling banyak aku hanya bisa beri 50 juta. Aku saja, rekan satu tim yang bodoh. Kristalnya bahkan dicuri. Namun orang ini hanya tahu rupa wajahnya, entah siapa namanya. Bagaimana cara memberitahu mereka? Sudah ada tinta dan kuas siap. Kakak ipar, kamu memang pandai dalam seni dan bela diri. Pintar dan cantik. Hanya saja, entah apa maksud gambar ini bagi adik ipar. Kamu tidak bisa mengerti ini. Bukankah ini sama persis? Kamu ceritakan aku lukisnya. Ini laki-laki. Satu hidung, satu mulut, dua mata. Dan 2 telinga. Bisa nggak kamu bilang sesuatu yang belum pernah ku ketahui? Ada juga tahi, lalat pengantin. Tahi lalat. Suruh orang untuk memeriksanya. Semua pria di kota Jiang yang punya tahi lalat pengantin. Baik, wajah Yan Yangku juga ada satu, tahi lalat pengantin. Berani menyebut Yan lagi? Lihat, aku hancurkan kamu. Direktur Go, konferensi pers besok sudah diatur. Konferensi apa? Bukankah Anda sebelumnya mau mengadakan konferensi untuk mengumumkan pembatalan pertunangan? Membatalkan? Apa? Aku lihat siapa yang berani membatalkan. Segera batalkan. Konferensi besok tetap dilaksanakan seperti biasa. Gu Yanting akan mengumumkan pembatalan pertunangan. Tidak akan merebut kembali harta pusaka yang diberikan nenek. Ayo ambil kembali. Ini tidak boleh. Kenapa pria ini begitu berubah-ubah? Sekali bilang mau batalin pertunangan, sekali lagi bilang tidak. Memang benar hati pria seperti samudra dalam. Ah, menyebalkan sekali. Tidur saja. Eoi. Aku masuk. Belum bangun juga? Wanita ini. Saat tenang, dia cukup imut. Mengganggu sekali. Ling Qiqi, kau tahu sekarang jam berapa? Konferensi pers segera dimulai. Jangan ribut. Tidur lagi aja. Bangunlah. Kau percaya aku akan melawanmu? Teknik pukulan naga jatuh 18. Teknik menusuk titik akupunktur melon matahari. Teknik tongkat mengusir anjing. Bangunlah. Dosa. Nona Ling, rumor bilang hubungan Anda dan Tuan Gu tidak harmonis. Benarkah? Solusi sempurna, maju. Hari ini konferensi pers akan mengumumkan pembatalan pertunangan. Ataukah untuk memberi ruang bagi Song Yingo? Oh tidak. Masih terus memikirkan Song Yanran? Tidak heran mau batalin pertunangan. Otak cinta memang tak bisa diselamatkan. Datang hari ini, bukan batalin pertunangan, melainkan mengumumkan pertunangan. Hari ini datang, bukan membatalkan pertunangan, melainkan mengumumkan pertunangan. Jika dia memang benar-benar kunci untuk mengubah nasib keluarga Gu, maka tetap harus mempertahankannya di sisi kita. Lagi pula, menikah dengannya juga tidak buruk. Apakah hari ini dia demam? Mulai hari ini, Ling Qiqi adalah tunangan saya, Gu Yanting. Pertunangan. Ini berbeda dari informasi sebelumnya ya. Permisi Nona Ling, apakah kemarin Anda sengaja mengirim orang untuk membongkar skandal Song Woo Ho? Ingin menjatuhkannya agar Anda bisa maju? Kamu. Ini sungguh terlalu dramatis. Cici kami selalu jujur dan terbuka. Tidak akan melakukan hal kotor seperti itu. Song Yanran lah yang berperilaku tidak pantas. Kalian memang meremehkan kakak iparku. Guding Liu bahkan ikut datang untuk mendukung Ling Qiqi. Lebih banyak pujian. Suka mendengarnya. Ibu, kenapa kalian datang? Kakak, kalian pikir kami bodoh? Kami sudah tahu sejak lama. Acara pertunangan seperti ini pasti membutuhkan anggota keluarga kami untuk hadir. Dengar baik-baik, keluarga Gu kami, dari awal hingga akhir, hanya mengenal Ling Qiqi saja. Nyonya muda, Camille sangat menyukainya. Sebelumnya, kamu tidak bilang begitu. Cici, ini yang aku siapkan untukmu. Satu set perhiasan senilai 50 juta. Air mata malaikat. Ibu mertua, aku berikan semua saham Starlight Entertainment. Semuanya untukmu. Mulai sekarang sumber daya perusahaan. Kamu yang atur. Kiki, aku berikan 10 rumah emas untukmu. Selain itu, 100 mobil mewah. 10 rumah emas. Ini benar-benar hari paling bahagia bagiku. Ling Qiqi, aku juga punya hadiah untukmu. Siapa bilang di dunia ini tak ada obat penyesalan? Aku punya. Akhir ceritamu. Kenanganmu. Yang sudah. Titik. Kenapa aku tidak membuat pil penyesalan? Ling Qiqi, mulai sekarang semua penyesalanmu, aku yang bayar.
Kalau begitu, aku tidak sopan lagi ya. Cium, 1 kali. Bolehkah? Hanya boleh mencium wajahnya saja. Ayo. Astaga, cepatlah. Lanjutkan interaksi klik mulai ulang. Wah, enak sekali. Ciuman lagi. Semangat. Sayangku kecil, berani rebut barangku. Bibi, Siapa bibimu? Kalau terus berisik aku kasih kamu pil larangan bicara loh. Kan sudah janji cium pipi. Guyanting si sayang ini memanfaatkan aku. Kakak anak-anak, kenapa kamu menghela nafas? tugasnya terlalu sulit. Hanya karena satu tugas saja kamu sudah susah begini? Benar-benar tidak berguna. Biar aku sang Raja Xianyang bantu kamu ya. Iya Bibi begitu serba bisa, pasti bisa segalanya. Cepat bantu aku lihat. Tentu saja, aku kan sang Raja Sian yang gagah perkasa. Menghadapi anak kecil sepertimu itu mudah kok. Tugasnya itu bukan masalah besar. Gampang banget. Kalian juga belajar membuat jimat ya? Kenapa jimatnya beda dengan milikku? Bibi ini bahasa Inggris. Biar aku sendiri yang urus ya. Bad boy selamat tinggal. Apa yang dikatakan si kecil itu? Mungkinkah dia memaki saya? Saya sedang membaca kata-kata. Saya kan anak baik yang berprestasi. Bagaimana mungkin saya memaki orang? Kakak kecil, bahasa Inggris kalian ini apa sih? Ada kata-kata yang menghina nggak? Ajari saya 2 kalimat. Tidak bisa. Dam, Ajari saya tidak bolehkah? tunggu sebentar biar saya pikir dulu. Bibi begitu galak, kalau benar-benar diajari, pasti dia akan memaki kami setiap hari. Tidak bisa, tidak bisa. Saya lebih baik ajari yang lain saja. Kalau begitu saya ajari 1 kalimat saja. I love you. Itu si kecil harimau. Mengejeknya sebagai si manis dalam keluarga harimau. I love you. Sudah bisa. Guyanting tunggu saja nanti. Lihat bagaimana aku memaki kamu. Kamu sudah bisa, aku mungkin akan hancur. Akhirnya, mati. Dia akan memberiku pukulan. Sayang, cepat cari paman. Panggil bibi ke sini. Oh, Baiklah. Kamu benar-benar mencurangi aku diam-diam. Ternyata, Cici benar-benar menebaknya. Wang Mingxi imut. Kamu ternyata memang... Bukan istri. Dengarkan penjelasanku. Aku sungguh. Apa yang perlu dijelaskan? Aku sudah melihat semuanya dengan jelas.
Dasar tak tahu malu. Kamu bahkan pakai sweaterku. Suami katakan sesuatu dong. Kita memang menipu uang si imut ini. Sekarang tidak bisa disembunyikan lagi. Lebih baik langsung saja. Bunuh saja dia. Apa yang kalian mau lakukan? Ibu mertua, bantu aku hitung. Berapa lama aku bisa jadi aktor terbaik? Coba pikirkan sendiri. Memikirkannya tidak butuh biaya. Minuman sodaku? Cici, bantu aku hitung. Si kakek itu, apakah masih berhubungan dengan Yanzi? Astaga Xiao Rongrong, pria ini. Paman, Kenapa datang sendirian? ibu, biarkan aku. Tidak enak. Xiao Jinyu dalam bahaya. Putri, kau tidak apa-apa? Ibu, aku hancur. Berani mengganggu kakakku, karena kau tak mau lagi hidup di Jiangcheng. Sekarang berlutut dan minta maaf. Aku masih bisa beri kalian jalan keluar. Minta maaf, kalian memang pantas mendapatkannya. Hati-hati. Mengalahlah. Jangan bikin ribut. Jangan menangis. Bukan kau yang seharusnya menangis, tapi dia. Kakak perempuanmu, dia pasti bisa bertahan kan? Tenang saja. Ibu dan Zeyu ada di sini. Kiki, Berkat kamu. Gu Yanting. Jangan lari. Gu Yanting. kenapa pil Hui Yuan hilang? Kamu bodoh apa gimana? Apa yang kamu lindungi untukku dengan tubuh fana ini? Hukuman yang lebih menyakitkan? Pelan sedikit. Kamu malah bikin dia kesakitan. Baiklah, Nona Ling. Sudahlah. Aku sendiri yang melakukannya. Masih bisa? Sekarang tahu rasanya sakit kan? Kristal anggur. Lihat kalau kamu berani lagi jadi pahlawan sembarangan. Ngapain lihat-lihat? Diam saja. Gu Yanting. Mungkin juga karena luka yang kudapat. Aku membuatkan bubur untuk menghiburnya sebentar. Memang sudah seharusnya kan? Tempat aneh ini. Kenapa energi angker lebih berat di tempat itu daripada di rumah Dewa Yanwang? Energi yinnya masih sangat kuat. Di sini Gu Yanting paling banyak menumpuk rasa kesal. Kenapa kamu datang? Lukamu belum sembuh. Tidak boleh bekerja dulu. Baiklah, sudah mengerti. Nah, ini bubur yang aku masakan untukmu. Kamu memang orang pertama yang mendapat perlakuan seperti ini. Kalau begitu, aku pasti akan mencicipinya dengan baik. Dia begitu peduli padaku. Tidak boleh mengecewakan niat baiknya. Sangat unik. Memang pantas jadi tuan muda ini. Pertama kali memasak sudah begitu sukses. Jangan terlalu terharu ya Xiaogu. Cobalah dulu. Bukankah ini yang kamu masakan khusus untukku? Jangan merebutnya lagi. Jangan pelit begini. Makanan enak. Kenapa hanya kamu yang makan sendirian? Makanan apa yang begitu tidak enak? Mungkin. Terburu-buru keluar rumah sampai salah ambil. Mangkuk ini dibuat oleh pangeran. Itu bukan urusanku. Siapa yang merindukanku? Diam lebih aman. Manajerku, ini kerjasama kami dengan
Solusi iklan Bowen. Kita akan menandatangani kontrak besok. Tolong periksa dulu. Mengerti? Manajerku, kontrak niat untuk kerja sama proyek. Silakan Anda lihat. Manajerku, laporan keuangan bulan ini. Tolong Anda tangani. Manajerku, ini adalah rencana baru dari Departemen Perencanaan. Silakan Anda lihat. Kenapa shift ini tidak bisa selesai? Kalau begini pasti capek banget. Apakah dia mengkhawatirkan saya? Hati-hati. Tidak apa-apa, Tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. saya akan hancurkan perusahaan bodoh ini. Saya. Jangan. Kepala saya tidak pusing. Manajer Gu, ini adalah undangan malam amal musim dingin yang hangat. Mohon Anda hadir bersama istri Anda. Mengerti? Bonus bulan ini dilipat 2 kali. Terima kasih Manajer Gu. Nyonya Gu, apakah beruntung bisa mengundang Anda untuk hadir? Ingin hadir di malam amal musim dingin. Kalau begitu saya setuju saja deh. Langit berbintang. Seluruh bintangku. Pertunjukan kelas tinggi. Menampilkan sengitnya pertandingan. Kalimat yang disederhanakan. Aku. Astaga. 7. Kau ya? Juga manusia kan? Ini untukmu. Keluargaku tidak pintar. Di pemandangan ini, nikmati secangkir teh. Hasilnya nilai, bukan ilusi. Akhirnya berhasil menghapus semua. Ikan busuk dan udang buruk sudah dibersihkan. Kalian berdua baru saja mengumumkan pertunangan. Ini pertama kalinya kalian berdua menghadiri acara bersama ya. Kalian berdua terlihat sangat mesra. Apakah ini pertanda bahwa kebahagiaan segera tiba? Terima kasih atas perhatian kalian semua. Hubungan saya dengan Kichi sangat stabil. Jika ada kabar baik, saya akan langsung memberitahu kalian. Zeyu, saya sudah menggemari kamu sejak sebelum debut. Tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Saya mau bersulang untukmu. Dia telah menambahkan obat ke dalam minuman. Menambahkan obat. Saya hari ini mengemudi sendiri, jadi tidak bisa minum alkohol. Jangan pergi dulu ya. Gaun mewah yang kamu kenakan ini. Apakah itu milik Tuan Gu? Dibuat khusus untukmu. Nyonya Gu. Zeyu terlalu banyak minum. Tolong bawa dia istirahat sejenak. Punya top influencer di tangan. Saya punya bocoran. Dan saya bisa bersama kakak. 3 raja besar sudah datang. Kalau terlambat, Anda tidak akan dapat informasi terbaru lagi. 3 raja besar. Cepatlah. Ada masalah. Gu Zeyu menghilang. Direktur Gu? Kenapa bodoh sekali sih? Tidak heran bisa kena pria dewa. Ling Kiki, jangan sok cari korban. Cukup, pergi. Ling Cici. Sebagai figur publik, kamu malah memukul orang tanpa pandang bulu. Di sini banyak wartawan loh. Hati-hati nanti saya suruh orang bongkar aibmu. Kalau begitu carilah sendiri ya. Biar mereka lihat saja. Bagaimana kamu memberi obat kepada si bodoh ini? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kalian mau membuat si bodoh ini pingsan, lalu ambil foto bugilnya untuk dijual? Buat berita besar kan? Kak, masyarakat ini sangat jahat. Tenang saja adikku, kamu bersih. Terutama karena wajahku tampan. Benar. Dan juga menuduh dia tidur dengan penggemar. Mengirimnya ke penjara.
Biar dia menginjak mesin jahit seumur hidupnya. Benar kan? Aku suka Zeyu selama 10 tahun. Bagaimana mungkin begini padanya? Masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Baiklah. Coba kalian berdua. Produk baru saya. Tablet kilas. Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya kakak perempuanku. Tadi aku benar-benar ketakutan. Untung ada kakak perempuanku. Dan juga kakak iparku. Kakak, obat ilmu kamu itu sangat ampuh. Bagiin aku beberapa ya. Misalnya, pil kaya mendadak. Kamu. Bisa ngurusin adikmu gak? Sangat menyebalkan. Dia juga adikmu loh. Kamu kan punya pil larangan bicara. Berikan dia satu. Ayan. Kamu memang tak bisa lepas dari bayanganku. Masih berani mendekat lagi. Ayan. Lalu kemarin aku dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Lihatlah karena kita sudah kenal bertahun-tahun. Maafkan aku ya. Tidak akan menuntutmu secara hukum. Itu sudah pengampunan besar bagimu. Jangan terus-terusan memanfaatkan situasi. Aku punya alasan tersendiri. Kamu tahu. Aku paling mencintaimu, Ayan. Adik Cici, bisakah kamu membujuk dia untukku? Lagi-lagi berpura-pura mengemis. Di dalam hati pasti sedang berpikir. Nanti sengaja biar aku menabrak menara sampahnya. Membuat wajahku rusak, orang bodoh saja yang mau membantumu. Song Yanran. Soal sebelumnya, aku sudah tidak menuntut lagi. Aku harap kamu tidak melakukan hal bodoh. Kamu tidak punya kesempatan kedua. Aku peringatkan kamu, jauhi kakak perempuanku. Ling Qiqi. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Kak, cobalah dulu. Kue ini enak sekali loh. Kenapa masih ada darahnya? Berbahaya sekali. Tanamkan nilai yang benar. Kiki. Apa? Di sini? Dingin sekali ya. Kak Ipar tadi masih tampan juga ya. Kamu lagi jatuh cinta lagi ya, Guzeyu? Kak dan Kak Ipar, pasangan paling serasi di dunia. Tolong jangan lakukan ini. Barang sudah siap. Kamu di sini. Lanjutkan seperti biasa. Kita lakukan begini. Yakin tidak ada risiko? Keluargaku, Lagi pula di kota Jiang, sangat berakar. Tenang saja. Aku sudah atur semuanya. Dapatkan uang ini. Kita langsung kembali ke Myanmar Utara. Kak, aku mohon padamu, berikan aku satu saja. Tidak boleh. 2 pil obat ya. Pil untuk jadi tampan. Pil kekuatan magis dan sebagainya kamu. orang ini agak akrab ya. Kak, siapa ini? Bukankah itu Pading yang tua? Dia di balik layar. Kalau begitu, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Ternyata acara amal malam ini sebenarnya hanyalah penipuan penggalangan dana besar-besaran. Uang semua masuk ke kantong Song Yanran sendiri. Anak-anak kecil yang didonasikan itu ternyata anak-anaknya sendiri. Apa? Anak Song Yanran sendiri masih melakukan penipuan penggalangan dana. Kamu dan Ciki tinggallah di sini. Hentikan Song Yanran. Aku akan mengejar orang itu. Terima kasih atas dukungan semua orang terhadap amal musim dingin yang hangat. Akhirnya izinkan kami memperkenalkan duta amal kami, Song Yanran. Aktris Song naik ke panggung. Penerima sumbangan hari ini adalah Duo-Duo dan Lele. Mereka telah kehilangan kedua orang tua sejak kecil. Baru-baru ini mereka juga didiagnosis menderita leukemia. Saya yakin, Uang ini dapat memperbaiki kehidupan sulit mereka. saya mengucapkan terima kasih atas nama kedua anak ini. Terima kasih semuanya. Aktris Song memang orang baik. Tak ada penyaing di industri hiburan domestik. Aktris Song adalah dermawan nomor 1 di industri hiburan domestik. Dalam beberapa tahun terakhir total sumbangan yang dia berikan sudah melampaui 1 miliar. Kasus penipuan sumbangan ini sungguh heboh. Industri hiburan hancur. Lagi-lagi, Ling Qiqi. Sebelumnya juga dia yang membongkar kehidupan pribadi aktris Song. Menurut saya dia sengaja tidak akur dengan aktris Song, bukan? Ya, memang ada sedikit kesalahpahaman antara kami dulu. Namun kita tidak boleh karena masalah kami menyeret orang tak bersalah. Ling Qiqi, aktris Song yang disumbangkan semuanya uang sungguhan. Kau menuduh begitu saja tanpa bukti. Ada buktinya. Bukti segera datang. Saya Song Yanran. Berdiri tegak dan berjalan lurus.
tidak pernah takut pada mereka yang sengaja membuat fitnah. Song Yanran. Lihat siapa ini. Bukankah itu dua anak itu? Mereka tampaknya tidak sakit sama sekali. Dan pakaian ini, bukankah itu model terbatas Vita? Setidaknya 10.000 yuan. Ibu ada apa mencari kami? Kami sedang belajar piano. Kenapa tiba-tiba memanggil paman ini dan mengembalikan kami? Apa? Mereka adalah anak aktris Song. Astaga. Song Yanran, bagaimana kau menjelaskan ini? Mereka adalah anak-anak yang saya adopsi. Ibu, apakah kamu tidak ingin kami lagi? Aku sudah begitu baik kepada kalian. Kalian malah dibeli oleh Ling Cici, mencelakai aku. Song Yanran, kau masih mau membantah? Mereka jelas-jelas anakmu. Anak-anak yang kau bayar untuk DY. Laporan kekerabatan ini ditulis dengan sangat jelas. Silakan lihat semuanya. Peluang hak asuh adalah 99,9999 hubungan darah terbukti benar. Song Yanran, memang pantas jadi aktris papan atas. Langsung bermain sesuka hati di mana saja. Katanya acara amal. Uang ini, jelas masuk ke kantongmu sendiri kan? Penipu, kembalikan uangnya. Kembalikan uang itu kepada kami. Kembalikan uangnya. Penipu, kembalikan uangnya. Kembalikan uang. Kembalikan uang itu kepada kami. Penipu. Anak-anak, kakak akan cari seseorang untuk mengantar kalian pulang. Baik ya? Baik. Jangan foto-foto lagi. Semua itu omong kosong dia. Dia yang omong kosong. Apa benar omong kosong? Kamu sendiri tidak tahu? Saya Ling Cici. Tapi saya berjalan lurus dan duduk tegak. Kebenaran ada di hati setiap orang. Para hadirin, dengarkanlah sebentar. Uang ini sudah kami hentikan. Kalau ingin keluar dari donasi, nanti bisa daftar di luar. Kalau ingin terus mendonasikan, grupku pasti akan mengikuti jalur resmi. Uang ini akan didonasikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Uang ini memang ditujukan untuk didonasikan. Dengan jaminan dari grupku, kita sama sekali tak perlu khawatir. Baik, terima kasih atas bantuan semua pihak. Selain itu, kami juga akan mengumumkan setiap rincian penggunaan uang tersebut. Grup GU menambah donasi 1 miliar lagi. Anak-anak sudah besar ya? Bagus sekali. Saya juga donasikan 1 miliar. Baik. Kak, bagaimana? Hebat enggak? Kenapa kakakmu belum juga kembali? Salahku. Tidak bagus. Gu Yanting dalam bahaya. Itu. Tuan Xiaogu. Ini tempat yang sengaja aku siapkan untukmu. Puas? Kau. Serangan terakhirku gagal. Memanfaatkan Song Yanran juga gagal. Kali ini, akhirnya aku sendiri yang maju. Aku suka Tuan Xiaogu. Orang pintar seperti ini. Kita, buatlah sebuah kesepakatan. Ini adalah perjanjian pengalihan aset keluarga Gu. Tanda tangani. Aku akan membiarkanmu hidup sebentar. Kalau tidak tanda tangani, maka aku harus mengirimmu ke alam sana. Dengan orang bodoh sepertimu, untuk apa membuat kesepakatan? Mulutmu masih keras ya? Hari ini, aku akan lihat tulangmu. Apakah sekeras itu? Satu kesempatan lagi, untukmu. Tanda tangani atau tidak? Aku mati. Tidak akan pernah memberikan keluarga Gu padamu. Orang mati tetap keras kepala. Ayah, Ling Cici pergi ke arahmu. Hati-hati jangan ketahuan. Kalau uang tidak bisa didapat, maka ambil nyawamu saja. Akhir cerita lebih berharga, penuh penyesalan. Tidak datang kali ini. Jangan tinggalkan aku. Pada akhirnya, aku mirip dirimu. Yang sakit ini aku, tak pantas ungkit isi hati. Tolong jangan sakit lagi. Cinta dalam-dalam, sampai ke sumsum.
Mencintaimu berputar tanpa henti, itu yang sakit. Yang sakit adalah mencintaimu, atau lebih mencintaimu. Dunia yang absurd ini salah, ingin siaran tak pernah berbuat jahat. Apa yang terjadi? Ibu, Ayahku lagi bikin onar. jangan pedulikan dia. Luka ini. Bagaimana bisa terjadi ya? Ibu, mungkinkah darah yang keluar itu darahku? Kalau begitu baguslah. Untung saja Kiki tidak apa-apa. Sepertinya, kamu juga tidak mengalami hal serius. Xiao Rongrong, jangan marah lagi. Aku benar-benar tidak apa-apa. Xiao Rongrong emosinya memang besar sekali. Tidak heran akhirnya pingsan karena marah. Terus dimasukkan ke krematorium. Aku gambarkan simbol keselamatan untukmu. Dengan begini simbol ini akan selalu ada dan melindungimu. Aku juga mau. Cici, kamu baik sekali. Menikah dengan tuan kami yang tertua. Benar-benar menyedihkan dirimu. Ibu, Cici, Aku sudah beli banyak perhiasan. ayo pergi. Pilih dulu. bantu aku cari seseorang. Kita mengejar hidup sendiri. Tidak perlu meramu obat atau berlatih spiritual. Benar-benar seorang dewa kecil yang bahagia. Hanya saja, saat ini agak panas. Sekarang lebih nyaman. Tiba-tiba mulai haus lagi. Enak sekali. Kak Jinyu bilang, toko model pria di sini sangat menarik. Kapan kita pesan satu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh pesan model pria. Dengar tidak? Jangan berpikir tentang pria lain. Kau malah mengaturku sekarang. Gu Yanting, kau lagi pura-pura mati. Kau pikir kali ini, Kau masih bisa menipu Tuan Xiangku. kalau ngau terus pura-pura, matiku pergi. Aku benar-benar pergi. Pergi. Gu Yanting, jangan menakutiku ya. Gu Yanting. Kau lagi menipuku. Kau khawatir sama aku ya? Siapa yang khawatir sama kamu? Tuan Sianku. Aku takut akan mempengaruhi kebajikanku sendiri. Jasa baikku. Mengira dirimu punya sedikit pesona. Bisa seenaknya saja, Tuan Siangku. Aku tidak akan tergoda oleh cara-cara kecil seperti itu. Lalu cara apa yang harus kugunakan untuk bisa memikatmu? Kenapa jantungku berdebar begitu cepat? Tidak berguna. Jantungku juga berdebar kencang sekarang. Siapa yang bertanya padamu? Bagaimana kau tahu? Aku sedang memikirkan apa. Karena aku bisa mendengar suara hatimu. Apa ini bercanda? Bagaimana mungkin kamu bisa mendengar suara hatiku? Tuan Xian saya belum pernah mendengar. Ada sihir seperti ini. Ling Qiqi, keluargaku, bukan lubang api. Anjing di lubang api keluargamu itu bahkan tak mau melompat. Kamu bisa tenang-tenang saja melompat ke dalamnya. Dan juga, kamu memasak untuk pertama kalinya. Sebenarnya cukup enak. Memang pantas jadi Tuan Xian saya. Pertama kali masak sudah begitu sukses. Jangan terlalu terharu ya, Xiaogu. Saya sangat terharu. Dan juga sangat menyukainya. Akhir ceritanya. Terakhir kali diserang. Memang sangat sakit. Sekarang sudah tahu rasanya sakit kan? Lihat nanti, apakah kamu masih berani main pahlawan lagi? Kalau bisa mengulang lagi, saya akan tetap melakukan hal yang sama. Ling Qiqi, kamu lindungi keluargaku. Mulai sekarang, tugas melindungi keluargaku serahkan padaku ya. Aku juga bisa melindungimu. Tuan Xian kecil. Tapi, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu? Sekarang sedang memikirkan apa? Aku juga tahu. Cici, aku juga ingin. Bersamamu. Sebaiknya kamu benar-benar punya urusan. Direktur Gu. Saya sudah menemukan orang itu. Dia adalah ayah Song Yanran. Namanya Song Yan. Masih di Myanmar Utara, pimpinan kelompok penipuan terbesar. Kali ini kalau ketemu si Tuan Ding tua itu, aku pasti akan menghancurkannya berkeping-keping. Kalian lihat ayah belum? Belum ada. Orang tua ini lari keluar dan berkeliaran. Tunggu dia kembali, akan kulihat bagaimana aku menghadapinya. Bagaimana mungkin?
Dia tidak pulang semalaman. Biasanya kalau pergi beli sayur, pasti menyapa Anda dulu. Coba periksa ruang kerja ayah. Dia hanya ingin mengajak Anda makan. Coba berterima kasih dengan baik. Mengikuti permintaan Anda, tidak aktif mengirimkan. Anda kan kakak besar yang selalu mendukung. Si kakek ternyata pergi mencari wanita ini. Katanya dia seorang penipu. Betapa berbahayanya kalau pergi begitu saja. Biasanya otaknya memang tidak berkembang. Wajah ini, kenapa terlihat begitu akrab? Touchpad menunjukkan, perhatikan dengan saksama. Ini adalah Song Yan. Ternyata, dia tidak mempertaruhkan semua harta, semuanya pada Song Yanran. Sebenarnya, bagaimana ini bisa terjadi? Song Yan adalah pemimpin kelompok penipuan terbesar di Myanmar Utara, juga ayah dari Song Yanran. Mereka hanya mengincar harta keluarga Gu. Tidak boleh. Harus segera menyelamatkan ayah. Biasanya, hanya melihat barang-barang kacau ini, orang-orang ini membunuh orang seenaknya. Kalau benar-benar jatuh ke tangan mereka, apa yang akan terjadi kalau ayahmu celaka? Xiao Rongrong, tenang saja. Aku bawa kamu pulang, kakek. Kembali padamu. Pangeran telah diculik. Yanyan. Yanyanku yang cantik dan lembut. Aku adalah seekor serigala dari utara. Pemimpin besar. Akhirnya kita bertemu. Kau, siapa kau? Sangat cepat. Lupa padaku begitu saja. Untuk membuatmu datang, aku sudah berusaha keras. Yanyanku yang cantik dan imut. Apakah benar, kau adalah pria tua yang aneh? Aku tidak percaya. Kau, jangan mendekat. Kau, jangan mendekat. Tuanku, kau bilang aku memotong ginjal sebelah kirimu, atau ginjal sebelah kanan. Jangan mendekat. Istriku sangat hebat. Istriku. Paman. Yanran, selamatkan aku. Ayah. Beruntung kau masih menyimpan kartu trof. Lawan aku. Mereka masih terlalu muda. Uang keluargaku. Semuanya milikku. Yang harus kau lakukan. Bagaimana kabarnya? Sudah meminta Xiao Yi untuk mengikat sang pangeran. Semuanya berjalan lancar. Gu Yanting. Kau takkan bisa lepas dari genggamanku. Wang Ming. Kau manis kecil ini. Bahkan anak kandungmu sendiri kau culik. Selama bertahun-tahun kita ini, apa yang sudah kita lakukan salah padanya? Dia masih minta tebusan 1 miliar. Si manis kecil. Aku akan membunuhnya. Xiao Jinyu, tenang saja. Kalau ada yang berani menyentuh adikku, aku akan sobek dia. Ibu mertua, kakak, kalian pergi selamatkan ayah. Di sisi ayah. Selalu dalam bahaya nyawa. Untuk sang pangeran cukup uangnya. Aku dan kakak pergi. Benar, pangeran. Lagi pula dia anak kandungnya, Wang Ming. Tidak akan benar-benar melakukan sesuatu padanya. Kalau begitu begini saja. Kita berpisah untuk bertindak. Ibu, kau tinggal di rumah saja. Baik. Hati-hati dalam segala hal. Suami, semuanya salahku yang menyeretmu. Sekarang, dipermalukan oleh keluarga Gu. Terjatuh ke titik ini. Setelah malam ini, kita akan punya uang. Bos sudah bilang, setelah uang masuk, bagi 2 sama rata. Kita 5, tapi nyawa anak ini. Bos juga harus. Kau. Aku sudah tak suka dia sejak dulu. Pangeran. Di kartu ini ada 1 miliar. Lepaskan dia. Kau masih berani datang ke sini? Kalian membawa suamiku. Kemana kalian bawa dia? Bukankah kau paling benci dia? Aku bantu kau singkirkan sampah ini. Tidak bagus. Masalah keluarga kami, Gu. Tidak perlu kau sebagai orang luar ikut campur. Orang luar. Kau lupa ya, dulu kau bilang hanya mengakui aku sebagai menantu. Kalung Jiok turun-temurun juga untukku. Tapi kenapa? Sekarang kalian semua memihak. Ling Kiki si imut itu. Aku juga sungguh-sungguh menyukai Ayan. Jangan kau hina Cici. Kau licik dan munafik, kejam dan tega. Kau tak bisa bandingi 1 jarinya. Kau lebih buruk darinya. Sekarang kau malah sangat melindungi si imut itu. Dulu waktu aku menjebaknya. Tidak ada yang percaya padanya. Kau Kau yang melakukannya. baru sadar sekarang. Apakah terlambat? Aku cuma sedikit berpura-pura jadi korban. Kalian langsung percaya padaku. Song Yanran, aku akan membunuhmu. Bawa saja ke krematorium. Ya. Ada apa? Xiao Rongrong mengalami kecelakaan. Mungkinkah itu krematorium yang kau sebutkan tadi? Sialan Song Yanran. Buruk. Mereka tinggal 10 menit lagi. Gu Yanting aku harus pergi menyelamatkan Xiao Rongrong dulu. Kakek kecil serahkan padamu. Pastikan hati-hati.
Jangan sampai terjadi sesuatu. Ibu aku takut. Anakku, cepat pergi kamu. Tuanku kecil. Sampai jumpa lagi. Kalian semua keluarga ini, tidak sekeras tulangmu. Baru bertarung sebentar. Sudah tidak tahan lagi. Lepaskan mereka. Tidak mungkin. Aku sudah berencana begitu lama. Hanya demi saat ini. Aku akan memenuhi syaratmu. Keluargaku untukmu. Aturan permainannya telah berubah. Orang dan harta. Aku mau semuanya. Kak, pukul dia. Anakku, Kalau ayah keluar, mulai sekarang segala sesuatunya akan kau ikuti. Kak Yanting, anakku, Paman, anakku, Kak. semua sudah lengkap. kau begitu keras tanganmu. Bagaimana kalau kau memukulnya terlalu keras? Akhirnya adalah, Ayan, aku sangat merindukanmu. Kau tahu tidak, berapa lama aku menunggu saat ini? pergi jauh. Aku suka sikapmu yang begini, sikap dinginmu itu. Asalkan kau mau memohon padaku, katakan kau mencintaiku. Aku bisa membiarkanmu pergi. Angan-angan semata, yang kucintai hanyalah Kiki. Kau tahu, ini bukan jawaban yang kuinginkan. Ayan, katakan kau mencintaiku. Mimpi saja. Katakan kau mencintaiku. Paman, Anakku, jangan sok kuat lagi. Lebih penting selamatkan dirimu dulu. Yanting, Apa yang ingin kau lakukan? Kalau berani hadapi aku, Song Yanran, hanya mati saja. Aku juga hanya mencintai Kiki. kalau kau sudah terlalu mencintai si imut itu, aku sengaja tak akan biarkan kalian bersama. Kau hanya boleh milikku. Bahkan kalau kau tak utuh, Song Yanran, apa yang ingin kau lakukan? Kau begitu buta dan bodoh. Kalau begitu mulailah dari... kedua mata ini. Jangan. Jangan sentuh priaku. Kau cari maut. Ibu mertua. Yang datang tolong jangan sakiti. bibi aku tahu, kau pasti akan menyelamatkan kami. Gadis kecil. Aku tahu kau punya beberapa kemampuan. Tapi orang-orang ini, kau hanya bisa selamatkan satu orang. Atau, kau bunuh diri. Aku lepaskan mereka. Bagaimana? Kichi. Kalau kau kali berikutnya membuat dirimu terluka seperti ini, aku akan membuatmu menyesal. Klik ke kiri. Sedikit lagi ke kanan. Kenapa kamu begitu bodoh? Anak nakal. Berani memaki aku. Percaya atau tidak aku akan membuat bibi kamu memberimu pil larangan bicara. Bibi tidak akan mendengarkanmu. Aku adalah anak bunga kecilnya Bibi dan Paman. Kristal dari dua orang itu. Lalu kenapa? Aku juga pengiring pengantin perempuan mereka loh. Aku tak peduli. Aku adalah pelayan paling setia untuknya. Kamu omong kosong. Aku yang sebenarnya. Sayangnya, yang berharga adalah Nanti aku ajak kamu mencoba mie siput. Lebih busuk daripada durian. Ibu, bisa nggak kamu jangan ajak Kici makan makanan sampah begini? anak nakal. Matanya yang mana yang melihat kami makan. Kami, ibu, tidak mau belikan aku? Biar aku cicipi rasanya buat kamu. Memang ada salah apa kalau kami makan sesuatu? Ibu, aku dan Cici sedang program hamil sekarang. Kamu bisik-bisik aja. Anak nakal, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Tidak lucu sama sekali. Dulu waktu kecil kamu bilang sendiri. Alah, manisnya ibu. Ibu, tolong bangun pandangan konsumsi yang benar. Ingin kucing. Ada apa? Manisnya hati. Ling Cici. Kuberi kamu sebuah rumah emas. Jangan panggil lagi mulai sekarang.
Hei kamu tahu, aku orang yang paling bisa dipercaya. Benar kan, manisnya hati. Ling Qiqi kamu. Ada apa manisnya hati? Selamat tahun baru. Angpau sudah ada semua. Sudah datang. Hidangan terakhir. Untuk detailnya silakan klik tautan. Ambil saja. Dan juga milikmu. Tidak boleh ketinggalan milikmu. Tahun ini, media memohon, jangan sakiti aku lagi. Ini adalah tahun yang sangat istimewa. Kami telah melalui banyak hal dalam keluarga. Sementara itu, juga menambahkan seseorang yang penting, Kiki. Semoga kedepannya kita... Setiap tahun akan selalu seperti hari ini. Nenek. Tahun depan pasti akan membuatmu bisa menggendong 2 cucu laki-laki kecil. Cici, pangsit daging sapi ini, kau makan lebih banyak ya. Ini masakan andalanku. Dulu, Xiao Rongrong paling suka makan ini. Ayo segera duduk. Baik. Makanlah. Ayo, mari kita bersulang bersama. Selamat tahun baru. Bahagia. Selamat tahun baru. Gu Yanting. Aku mencintaimu. Sekarang kau sudah paham. Apa artinya ini? Ya, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Ya, Terima kasih sudah datang ke sisiku.